Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk rahmat-Nya memperkenankan kita memasuki hari ini. Dan kita tentu akan melanjutkan berbagai tugas pekerjaan kita. Namun sebelumnya, marilah kita menerima perlengkapan rohani dari Tuhan Allah melalui ibadah saat ini. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat 345, sertai kami Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudaraku, salah satu pusat ataupun inti dari pemberitaan Injil adalah kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa sia-sialah iman kepada Kristus kalau tidak ada kebangkitan Kristus. Pengorbanan dan kematian atau salib Kristus menjadi tidak ada artinya bila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Sebab hal itu berarti semua pengikut Kristus akan terbelenggu oleh dosa dan iblis serta mengalami kebinasaan yang kekal. Tidak dipungkiri bahwa sampai zaman Rasul Paulus masih banyak orang atau pihak yang menentang pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Mereka menolak keras isi pemberitaan Injil tentang kehidupan baru setelah kematian. Menurut mereka, kematian adalah akhir dari segala-galanya. Inilah yang sangat bertolak belakang dari Injil yang diberitakan sebagaimana firman Tuhan hari ini kepada kita. Melalui firman ini, Rasul Paulus hendak meyakinkan kita sebagai pengikut Yesus Kristus bahwa justru dengan adanya kebangkitan Kristus dari kematian menjadi tahap baru dan sebagai penopang dari keseluruhan hidup semua orang yang beriman. Terlebih di tengah perjalanan hidup yang kita tidak pungkiri menghadapi berbagai rintangan atau penderitaan. Namun penderitaan bahkan kematian tidak lagi dipahami sebagai ancaman yang sangat menakutkan dan mengerikan, sehingga harus perlu dihindari atau ditiadakan. Penderitaan dan kematian bagi kita sebagai orang beriman akan kita pandang sebagai sesuatu yang manusiawi dan tak perlu diratapi atau dikutuki. Sebab oleh iman, pengharapan akan kebangkitan digenapi oleh Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya, bila pun mengalami penderitaan, tidak lagi sebagai penghalang baginya penderitaan itu, tetapi ia pasti bangkit mengalahkan penderitaannya serta bergerak maju melangkah dengan penuh semangat untuk menghasilkan karya-karya kebajikan yang bermanfaat dan terus bersaksi tentang Kristus baik dalam kata maupun perbuatannya. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga,
selayaknya lah kami persembahkan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk hari ini yang boleh kami masuki, kami menerima berkat-berkat baru dari Tuhan Allah. Istimewa firman-Mu berkat rohani bagi kami, yang mengingatkan kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya kami juga memperoleh akan kebangkitan dari kematian. Bahkan kebangkitan Kristus mempunyai arti yang sangat dalam kehidupan kami, bahwa kami juga bangkit dari segala keterpurukan di dunia ini, dari segala penderitaan atau hal-hal apapun yang membebani kami. Kristus telah menang, kami pun menang. Kristus telah bangkit, kami pun bangkit untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan apa yang benar, yang baik, yang berguna. Hidup kami menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga kami, bagi lingkungan di mana kami berada atau berinteraksi atau bekerja. Tuhanlah yang menolong kami, menambahkan sukacita dalam hidup kami. Sempurnakanlah permohonan kami ya Allah dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita dalam semua aktivitas kita hari ini. Kita semua sehat, juga keluarga. Shalom.